Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Tabib dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan sosiolinguistik tentang ahli kode dan campur kode. Pengertian ahli kode yaitu peralihan pemakaian dari suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek lainnya. Alih bahasa ini sepenuhnya terjadi karena perubahan-perubahan sosial kultural dalam situasi berbahasa. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi faktor-faktor seperti hubungan antara pembicara dan pendengar, variasi bahasa, tujuan berbicara, topik yang dibahas, dan waktu dan tempat berbincang. Lebih lanjut, Apple dan Cair mengatakan ahli kode yaitu gejala peralihan dalam pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Yang kedua, pengertian campur kode. Kemudian gejala lain yaitu campur kode. Gejala ahli kode biasanya diikuti dengan gejala campur kode. Menurut Thelander dalam Cair mengatakan apabila di dalam suatu peristiwa tutur terdapat klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran, hybrid clauses, hybrid phrases, dan masing-masing klausa dan frase tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi ini adalah peristiwa campur kode. Kemudian Nababan mengatakan campur kode itu suatu keadaan berbahasa lain ialah bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Maksudnya adalah keadaan yang tidak memaksa atau menuntut seseorang untuk mencampur suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Saat peristiwa tutur sedang berlangsung, jadi penutur dapat dikatakan secara tidak sadar melakukan pencampuran serpihan-serpihan bahasa ke dalam bahasa asli. Campur kode serupa dengan intervensi dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Penyebab terjadinya ahli kode dan campur kode. Penyebab terjadinya ahli kode selain sikap kemultibahasaan yang dimiliki oleh masyarakat tutur, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa ahli kode seperti dikemukakan oleh Cair, yaitu satu, penutur. Perilaku atau sikap penutur yang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena tujuan tertentu. Yang kedua, lawan tutur. Mitra tutur atau lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa ahli kode, misalnya karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa lawan tuturnya. Yang ketiga, hadirnya penutur ketiga. Kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa ahli kode. Untuk menetralisasi situasi dan menghormati kehadiran mitra tutur ketiga, biasanya penutur dan mitra tutur beralih kode, apalagi bila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Yang keempat, perubahan situasi. Perubahan situasi berbicara juga dapat mempengaruhi terjadinya alih kode tersebut, dapat berupa situasi formal ke informal atau sebaliknya. Yang kelima, topik pembicaraan. Topik merupakan faktor yang dominan atau menentukan terjadinya alih kode. Topik pembicaraan yang bersifat formal biasanya diungkapkan dengan ragam baku, dengan gaya netral dan serius, dan pokoknya pembicaraan yang bersifat informal. Yang kedua, penyebab terjadinya campur kode. Sama halnya dengan alih kode, kode pun disebabkan oleh masyarakat tutur yang multilingual, namun tidak seperti ahli kode. Campur kode tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas untuk dipergunakan karena campur kode digunakan biasanya tidak disadari oleh pembicaranya. Yang selanjutnya, jenis-jenis ahli kode dan campur kode. Jenis ahli kode ada ahli kode metaforis,
ahli kode situasional, dan ahli kode internal eksternal. Jenis-jenis campur kode yaitu ada campur kode luar, yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing, dapat dijelaskan bahasa asli yang bercampur dengan bahasa asing. Yang kedua, campur kode dalam, yaitu campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan ahli kode dan campur kode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.